Aku ingin kamu bayangkan satu momen sederhana. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada kata perpisahan. Tidak ada drama yang bisa ditunjuk dan disalahkan. Kamu masih ada. Masih membalas pesan. Masih bersikap sopan. Masih tersenyum kalau bertemu. Tapi ada satu hal yang perlahan menghilang. Usaha. Bukan karena kamu tidak peduli. Bukan karena hatimu mati. Tapi karena kamu akhirnya lelah menjadi satu Satania. Orang yang terus bergerak. Dulu, kamulah yang selalu mencari celah untuk memperbaiki. Kamulah yang menurunkan ego lebih dulu. Kamulah yang berpikir, mungkin aku saja yang harus lebih sabar. Mungkin kalau aku lebih mengerti, semuanya akan berubah. Dan kamu melakukannya. Berulang-kali tanpa diminta, tanpa dihargai sepenuhnya. Sampai suatu titik, bukan amarah yang datang, melainkan kelelahan yang tenang. Sekarang, kamu tidak lagi bertanya kenapa dia berubah. Tidak lagi memancing perhatian. Tidak lagi berusaha terlihat penting. Kamu berhenti bukan dengan suara keras, tapi dengan keheningan yang rapi. Kamu tidak menghilang, namun kamu juga tidak mengejar. Dan justru disitulah perbedaannya terasa. Karena orang yang pergi bisa dianggap menyerah. Tapi orang yang berhenti, mengejar, itu menandakan kesadaran. Kamu mulai membalas pesan seperlunya, bukan secepat dulu. Kamu hadir tanpa menunggu validasi. Kamu tidak lagi menyesuaikan jadwal hidupmu hanya untuk memastikan dia tidak menjauh. Bukan karena kamu dingin, tapi karena kamu berhenti memaksa dirimu tetap hangat sendirian. Dari luar mungkin terlihat biasa. Tidak ada perubahan drastis. Tidak ada sikap kasar. Tidak ada ancaman pergi. Justru itulah yang membuatnya samar. Dan yang samar seringkali paling mengganggu. Karena dia tidak bisa berkata kamu berubah jadi jahat. Yang dia rasakan hanya satu hal. Sesuatu tidak lagi sama. Energi yang dulu mengejar sekerong diam. Perhatian yang dulu penuh harap. Sekarang netral dan netral. Itu asing bagi orang yang terbiasa diutamakan. Di fase ini kamu mulai memilih dirimu sendiri tanpa pengumuman. Tanpa penjelasan panjang. Tanpa pembelaan. Kamu tidak lagi menunggu respon untuk merasa cukup. Kamu tidak lagi menaruh harga dirimu di tangannya. Dan tanpa kamu sadari, ini adalah langkah paling sunyi namun paling berisik di dalam kepalanya. Karena saat kamu tidak pergi, tapi juga tidak mengejar, dia kehilangan satu hal yang selama ini tidak pernah dia sadari. Kepastian bahwa kamu akan selalu ada. Apapun yang dia lakukan. Disinilah cerita ini dimulai. Bukan saat kamu menghilang. Bukan saat kamu marah, tapi saat kamu berhenti berusaha dan tetap berdiri tenang sebagai dirimu sendiri. Awalnya, dia tidak langsung merasa terancam. Tidak ada kepanikan, tidak ada rasa takut kehilangan. Di kepalanya, ini hanya satu kesimpulan sederhana. Dia cuma capek, nanti juga balik seperti biasa. Karena selama ini, kamu memang selalu begitu. Setiap kali kamu diam, kamu yang lebih dulu bicara. Setiap kali kamu menjauh, kamu yang kembali merapat. Setiap kali kamu lelah, kamu tetap memilih bertahan. Maka saat usahamu berhenti, dia mengira itu hanya jeda, bukan keputusan. Dia melihat perubahanmu, tapi tidak benar-benar membacanya. Kamu tidak lagi panjang menjelaskan perasaanmu. Dan dia berpikir, mungkin dia lagi nggak mood. Kamu tidak lagi mengajak bicara lebih dulu. Dan dia menganggap, nanti juga nyari. Karena selama ini, kehadiranmu terasa pasti, begitu pasti, sampai dia lupa bahwa kamu juga manusia yang bisa. Lelah yang bisa berhenti, yang bisa memilih diam, daripada terus memperjuangkan sesuatu sendirian. Di fase ini dia masih bersikap biasa, masih merasa nyaman, masih menaruhmu di tempat yang sama. Tidak ada usaha untuk bertanya lebih dalam. Tidak ada niat untuk memperbaiki, karena baginya, kamu belum benar-benar pergi. Dan disitulah letak Keslah. Dia tidak sadar bahwa yang berubah bukan suasana hatimu, melainkan batasanmu. Kamu tidak lagi memaksa obrolan berjalan. Tidak lagi mencari topik agar tetap nyambung. Tidak lagi berusaha menjaga kedekatan seorang diri. Bukan karena kamu berharap dia sadar, tapi karena kamu sudah selesai berjuang sendirian. Namun, baginya, semua itu belum terasa mengancam. Karena yang benar-benar menakutkan baginya bukan jarak, melainkan kehilangan kendali. Dan kendali itu masih terasa ada. Masih terasa aman. Masih terasa bisa diabaikan sebentar. Dia belum merindukanmu. Balance, mempertanyakan posisinya. Balance, karena di pikirannya, kamu hanyalah orang yang sedang lelah, bukan orang yang sedang berubah. Padahal yang terjadi bukan kelelahan sementara. Yang terjadi adalah kesadaran yang tumbuh pelan-pelan. Kesadaran bahwa cintamu tidak boleh terus-menerus. Diuji kesadaran bahwa perhatianmu bukan sumber daya tak terbatas. Kesadaran bahwa jika hanya satu pihak yang berusaha, itu bukan hubungan. Itu pengorbanan sepihak, tapi kesadaran itu belum sampai padanya. Untuk sementara, dia memilih percaya bahwa kamu akan kembali seperti dulu.
lebih peduli, lebih mengejar, lebih menunggu. Dan justru keyakinan itulah yang akan membuatnya terkejut saat nanti dia sadar. Kamu tidak sedang beristirahat. Kamu sedang melangkah maju tanpa perlu menarik siapapun bersamamu. Perubahan itu tidak datang dengan suara, tidak ada sikap dingin, tidak ada kata-kata tajam. Yang berubah hanya satu hal. Perhatianmu tidak lagi condong kemana-mana. Kamu masih membalas, masih mendengar, masih hadir, tapi tidak lagi berusaha lebih. Tidak ada pesan lanjutan untuk memastikan. Tidak ada pertanyaan tambahan untuk memperpanjang obrolan. Tidak ada dorongan untuk menjadi yang paling peduli. Dan justru karena itulah, semuanya terasa aneh. Perhatianmu sekarang rapi, pas seperlunya. Kamu tidak lagi memberi lebih dari yang diterima. Tidak lagi mengisi ruang kosong sendirian. Tidak lagi merasa bersalah saat memilih diam. Bukan karena kamu belajar menjadi cuek, tapi karena kamu berhenti memaksakan peran yang seharusnya dibagi dua. Nada suaramu tidak berubah, namun energinya berbeda. Tidak ada harap di sana. Tidak ada kecemasan. Tidak ada ketakutan kehilangan. Dan netral. Itu sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Orang bisa mengatur respon marah, bisa memancing cemburu, bisa menghadapi sikap dingin. Tapi netral berarti kamu tidak sedang menarik apapun. Dan itu membuat orang lain tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Dia mulai merasakannya. Meski belum bisa menjelaskannya, ada jarak kecil yang tidak bisa disentuh. Bukan karena kamu menjauh, tapi karena kamu tidak lagi mendekat. Kamu berhenti menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Berhenti menyimpan kalimat di kepala. Berhenti berharap ada perubahan dari responnya. Dan anehnya, hidupmu justru terasa lebih ringan. Kamu mulai mengembalikan perhatianmu ke tempat yang semestinya. Ke pekerjaanmu, ke dunia, ke dirimu sendiri. Tanpa kamu sadari, di saat kamu berhenti mengarahkan perhatian padanya, dia mulai kehilangan sesuatu yang dulu selalu tersedia. Bukan kehadiranmu, bukan sikap baikmu, tapi fokusmu. Dan fokus adalah bentuk perhatian paling jujur. Soft focus itu hilang, tidak ada yang bisa dipaksa untuk kembali, tidak bisa diminta, tidak bisa dituntut. Dia masih bisa berbicara denganmu, masih bisa tertawa bersamamu, masih bisa merasa kamu ada. Namun ada satu perasaan yang mulai tumbuh pelan-pelan. Ketidakpastian, bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tapi karena kamu akhirnya berhenti menjadikan dia pusat. Kini tidak condong ke arah menjelaskan, tidak condong ke arah membuktikan, tidak condong ke arah menunggu. Perhatianmu menjadi netral. Dan di titik inilah, tanpa drama, tanpa ancaman, tanpa kata-kata, keseimbangan mulai bergeser. Karena saat seseorang berhenti mengejar, dan perhatiannya kembali ke dirinya sendiri, orang lain baru sadar betapa berharganya posisi yang dulu mereka anggap biasa. Awalnya dia tidak bisa menunjuk dengan jelas apa yang berubah. Tidak ada sikap kasar darimu, tidak ada jarak yang bisa disalahkan. Namun ada satu perasaan baru yang mulai muncul pelan-pelan. Gelisah, bukan karena kamu menjauh. Justru, kamu terlalu tenang. Kamu tidak lagi bereaksi seperti yang dia kenal. Tidak cepat tersinggung, tidak cemburu, tidak berusaha mencari kepastian. Dan disitulah kontrol mulai retak. Karena selama ini, dia tahu bagaimana caranya membuatmu bereaksi. Sedikit diam, kamu mendekat. Sedikit berubah, kamu bertanya. Sedikit menjauh, kamu menjar sekarang. Pola itu tidak bekerja. Kamu tetap tenang saat dia dingin. Tetap stabil saat dia berubah. Tetap utuh saat dia memberi jarak. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tidak lagi bergantung. Dan ketergantungan adalah sumber kendali. Saat kamu berhenti bergantung, dia kehilangan pegangan. Dia mulai bertanya dalam diam, kenapa dia nggak bereaksi? Kenapa dia biasa saja? Apa dia masih peduli? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak kamu jawab. Bukan karena kamu sengaja, tapi karena kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu. Kamu berhenti memberi kepastian yang tidak diminta. Berhenti menenangkan kegelisahan yang bukan tanggung jawabmu. Berhenti memastikan posisi yang seharusnya jelas dengan sendirinya. Dan di saat itulah, peran mulai terbalik. Dia yang dulu santai, sekarang mulai memperhatikan. Dia yang dulu yakin, sekarang mulai menebak-nebak. Karena kontrol tidak selalu datang dari kata-kata. Seringkali, kontrol datang dari keyakinan bahwa seseorang akan selalu ada. Dan keyakinan itu mulai goyah. Dia mulai merasa posisinya tidak lagi aman. Bukan karena ada orang lain. Bukan karena konflik. Tapi karena kamu tidak lagi menempatkan dia di pusat duniamu. Kamu tidak mengancam pergi. Tidak memberi ultimatum, tidak menunjukkan sikap penantang, kamu hanya tidak bisa dikendalikan lagi. Dan bagi seseorang yang terbiasa memegang kendali tanpa sadar, itu adalah perubahan yang paling mengganggu. Karena saat kamu tidak lagi bereaksi, dia kehilangan cara untuk memastikan dirinya penting. Di titik ini,
dia belum merasa kehilanganmu, tapi dia mulai kehilangan kontrol atas pengaruhnya di hidupmu. Dan itulah awal dari kegelisahan yang sebenarnya. Karena kehilangan seseorang itu menyakitkan, tapi kehilangan kendali atas seseorang itu membuat orang mulai mempertanyakan segalanya. Dan tanpa kamu sadari, ketenanganmu bukan hanya mengubah dirimu, tapi juga mengacak keseimbangan yang selama ini dia anggap stabil. Di saat kamu tidak lagi sibuk memperjuangkan, pikirannya justru mulai ramai. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah dia perhatikan, sekarang muncul satu persatu. Bukan karena kamu menyebutkannya, tapi karena ketiadaannya terasa. Dia mulai mengingat caramu selalu ada. Cara kamu menyesuaikan waktu, cara kamu tetap hadir meski lelah, cara kamu mengerti, bahkan saat tidak dimengerti. Semua itu dulu terasa biasa, karena selalu ada, karena tidak pernah berhenti. Sekarang, saat kamu tidak lagi melakukannya, barulah semuanya terasa bernilai. Dia mengingat pesan panjang yang dulu hanya dibaca sepintas, perhatian yang dulu dianggap wajar, kesabaran yang dulu tidak pernah dipertanyakan, dan ingatan itu datang tanpa bisa dikendalikan, bukan dalam bentuk penyesalan besar. Belum, lebih seperti gangguan kecil di kepalanya. Pertanyaan yang muncul, tiba-tiba, kenapa dulu dia mau sejauh itu? Kenapa sekarang tidak? Dia mulai membandingkan antara dulu dan sekarang, antara kehadiranmu yang penuh dan kehadiranmu yang netral. Dan perbandingan itu tidak bisa dimenangkan, karena dulu kamu memberi tanpa hitung-hitungan. Sekarang, kamu hadir tanpa berlebihan. Dan justru perubahan itu membuat masa lalu terasa lebih hangat. Dia mulai sadar, banyak hal yang berjalan bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kamu yang terus menambal kekurangannya, kamu yang mengalah, kamu yang memulai lagi, kamu yang menyelamatkan suasana. Tanpa kamu, semuanya terasa lebih sepi dari yang dia kira. Namun kesadaran ini datang terlambat, karena ingatan selalu bekerja saat sesuatu sudah berubah. Dia menganggap ini kebetulan, ingin percaya bahwa kamu hanya sibuk. Tapi kenangan tidak bisa dibohongi, karena ingatan punya satu sifat yang jujur, ia muncul saat sesuatu mulai hilang. Dan di titik ini, dia belum berani mengakui kehilangan, tapi dia mulai menyadari satu hal penting. Selama ini, yang membuat semuanya tetap berjalan, bukan karena hubungan itu kuat, melainkan karena kamu tidak pernah berhenti berusaha. Dan saat usaha itu berhenti, kenangan mulai berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Saat ingatan itu mulai menekan, dia tidak langsung mengakuinya sebagai kehilangan. Yang muncul lebih dulu adalah dorongan untuk memastikan bahwa kamu masih bisa dijangkau, masih merespons, masih terpengaruh. Maka dia mulai melakukan hal-hal kecil. Bukan langkah besar, bukan pembicaraan serius. Hanya isyarat ringan yang dulu selalu berhasil. Pesan singkat tanpa tujuan jelas. Nada bicara yang tiba-tiba lebih hangat. Sikap manis yang muncul tanpa alasan. Bukan karena dia tiba-tiba berubah, tapi karena dia ingin melihat satu hal, apakah kamu masih bereaksi seperti dulu. Dia menunggu balasanmu, bukan isinya, tapi nadanya. Apakah kamu masih cepat? Masih panjang, masih peduli? Namun yang dia temui bukan penolakan, melainkan ketenangan yang konsisten. Kamu membalas, tapi tidak berusaha memperpanjang. Kamu ramah, tapi tidak berusaha mendekat. Dan untuk pertama kalinya, usaha kecilnya tidak menghasilkan efek yang dia harapkan. Dia mencoba lagi. Sedikit lebih jelas, sedikit lebih dekat, mungkin dengan bertanya hal pribadi, mungkin dengan mengingat detail lama, mungkin dengan sikap yang dulu membuatmu merasa spesial. Namun kamu tidak kembali ke posisi lama, bukan karena kamu sengaja menjaga jarak, tapi karena kamu sudah tidak berdiri di tempat yang sama. Kamu tidak menolak, tidak menghindar, tidak menyambut berlebihan. Dan disitulah dia mulai menyadari, menarik perhatianmu sekarang bukan lagi perkara isyarat kecil, karena perhatianmu bukan sesuatu yang bisa dipancing dengan sikap manis sesaat. Perhatianmu sekarang hanya muncul di tempat yang di ruang yang tidak memaksa, di hubungan yang tidak timpang. Dia mulai merasa asing, bukan pada dirimu, tapi pada dinamika yang berubah. Karena dulu, cukup satu gerakan kecil, kamu akan mendekat. Sekarang, bahkan langkah yang disengaja tidak membuatmu bergerak. Dan tanpa dia sadari, ini bukan soal kamu menjadi sulit. Ini soal kamu tidak lagi bisa ditarik ke arah yang sama. Di titik ini, dia mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam dari rindu, kecemasan. Karena ketika usaha untuk menarik perhatian gagal, orang mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia masih punya tempat di hidupmu? Disinilah ujian sebenarnya terjadi. Bukan pada dia, tapi pada dirimu. Karena saat dia mulai mendekat lagi, muncul satu godaan yang halus, kembali menjadi versi lama. Versi yang cepat merespons, versi yang merasa dibutuhkan, versi yang lupa batas demi perasaan sesaat. Namun kali ini,
Kamu tidak bergerak dari tempatmu, berdiri. Kamu tetap tenang, bukan karena kamu menahan diri dengan keras, bukan karena kamu sedang memainkan strategi, tapi karena kamu sudah tahu rasanya kembali ke pola lama, dan kamu tidak ingin mengulanginya. Kamu tidak membalas dengan dingin, tidak juga menyambut dengan euforia. Kamu tetap hangat, tapi tidak berlebihan. Dan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, itu datang dari kesadaran. Kesadaran bahwa ketenanganmu hari ini dibangun dari banyak malam lelah sebelumnya. Darius tidak seimbang dari harapan yang pernah kamu pikul sendirian. Maka saat dia mencoba membuka ruang, kamu tidak langsung mengisinya. Bukan karena kamu ingin dihargai, tapi karena kamu tidak ingin mengorbankan dirimu lagi. Kamu tidak terburu-buru mengartikan sikapnya. Tidak mengikat harapan pada satu perubahan kecil. Tidak membayangkan masa depan hanya dari satu tanda perhatian. Kamu hadir di momen ini tanpa menyeret masa lalu, tanpa menciptakan ilusi baru. Dan justru ketenangan itulah yang membuatnya bingung. Karena dia mengira saat dia mendekat, kamu akan kembali. Ternyata tidak. Kamu tidak berubah menjadi orang lain. Kamu hanya berhenti menjadi orang yang mengabaikan dirinya sendiri. Kamu masih bisa tertawa, masih bisa bicara dengan nyaman, masih bisa peduli. Tapi kamu tidak lagi kehilangan keseimbangan. Dan di titik ini, kamu mulai benar-benar bebas. Bebas dari kebutuhan untuk dipilih. Bebas dari keinginan untuk diyakinkan, bebas dari pola lama yang menguras. Dia mulai menyadari bahwa jika ingin kembali ke hidupmu, tidak cukup hanya dengan mendekat, karena kamu tidak lagi menunggu, tidak lagi berharap, tidak lagi membuka pintu hanya karena seseorang mengetuk pelan. Kamu berdiri tenang, dan ketenangan itu adalah batas baru yang tidak bisa dilewati oleh pola lama yang sama. Pada akhirnya, tidak ada satu momen besar yang menandai semuanya. Tidak ada pengakuan dramatis. Tidak ada kalimat penyesalan yang diucapkan dengan lantang. Kesadarannya datang pelan-pelan. Lewat sikapmu yang konsisten. Lewat ketenanganmu yang tidak goyah. Lewat caramu tetap utuh tanpa perlu membuktikan apapun. Dia mulai paham. Kamu tidak berhenti untuk menakut-nakutinya. Tidak berhenti untuk memancing reaksi. Tidak berhenti untuk menunjukkan kekuasaan. Kamu berhenti karena kamu lelah menyakiti dirimu sendiri. Karena kamu sadar, memperjuangkan seseorang yang tidak bergerak hanya akan membuatmu kehilangan arah. Dan bertahan tanpa keseimbangan bukanlah bentuk cinta, melainkan pengabaian pada diri sendiri di titik ini. Dia akhirnya melihatmu dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai orang yang selalu ada. Bukan sebagai cadangan yang setia, tapi sebagai pribadi yang punya batas, yang bisa memilih, yang bisa pergi. Meski memilih tetap tinggal dengan cara yang sehat, dia mengerti. Ketenanganmu bukan sikap dingin, bukan juga permainan emosional. Itu adalah hasil dari keputusan paling sulit. Memilih dirimu sendiri dan apapun reaksi yang muncul setelah ini. Kamu tidak lagi bergantung padanya. Jika dia mendekat dengan kesadaran, kamu bisa menyambut tanpa kehilangan diri. Jika dia menjauh, kamu tetap berdiri dengan utuh. Karena kamu tidak berhenti untuk mengubahnya. Kamu berhenti untuk menyelamatkan dirimu. Dan disitulah kekuatanmu yang sebenarnya. Bukan pada siapa yang memilihmu, bukan pada siapa yang mengejarmu, tapi pada keberanian untuk berkata, dalam diam, aku tidak lagi meninggalkan diriku sendiri demi siapapun.